Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan materi pengajian kita dalam kitab Tauhid. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita masuk bab tentang apa? Ada yang ingat? Bab syafaat. Ya, kalau di buku yang dipegang bapak-bapak halaman 104. Ini adalah pembahasan yang cukup menarik ya, di mana materi yang akan kita sampaikan ini banyak diperbincangkan oleh orang-orang di masyarakat kita. Syafaat. Apa sih yang dimaksud dengan syafaat, Pak? Pertolongan. Iya. Jadi syafaat adalah pertolongan sebagaimana disampaikan tadi oleh antum ya. Dan ini masuk ke dalam bab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya. Baik, langsung saja. Mungkin ada yang membacakan, silakan Pak. Ayat yang pertama dulu. Silakan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anzir bihim alladziina yakhafuna an yuhsaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wa la syafi'. Ya, cukup satu dulu. Terima kasih, Masya Allah. Surat Al-An'am ayat ke-51, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qaulillahi ta'ala wa anzir bihil ladzina yakhafun wa anzir bihil ladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wa anzir bihil ladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim, dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan kepada orang-orang yang takut akan dikumpulkan kepada Tuhan mereka. Laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Mereka tidaklah memiliki pelindung dan juga syafi', yaitu memberikan syafaat selain Allah. Ya. Di sini penulis memberikan satu keterangan, dia mencantumkan surat di dalam Al-Quran, ya, surat Al-An'am ayat 51, di mana dahulu orang-orang musyrikin Quraisy, mereka berdoa kepada para malaikat, kepada orang-orang saleh, ya, kepada para nabi. Mereka beranggapan bahwasannya nahnu na'lam annahum makhluqun. Ya, kita tahu bahwasanya mereka adalah makhluk. Walakinnahum lahum jahun indallah, tetapi mereka memiliki kedudukan di sisi Allah.
fanahnu nuridu minhum an yashfa'u lana indallah. Maka orang-orang musyrikin Quraisy ini mengatakan, ya kami minta kepada mereka agar dapat memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Maka di sini penulis menginginkan di dalam bab ini yaitu menyampaikan hujjah, mengatakan bahwasannya yang demikian itu adalah perbuatan syirik. Ya, jadi hukum asal syafaat sendiri bagaimana Pak? Ada tidak? Di dalam keyakinan Islam itu ada yang namanya syafaat. Di antaranya Nabi SAW itu nanti akan memberikan syafaat. Ya. Tetapi di sini perlu digarisbawahi bahwa dahulu orang-orang musyrikin Quraisy mereka doa itu mintanya kepada orang-orang yang sudah wafat. Doanya mintanya kepada malaikat, kepada para nabi dan yang lain-lain. Tidak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka di sini di dalam ayat ini merupakan sebuah bantahan kepada orang-orang musyrikin alladzina yad'una al-anbiya was-salihin, yang mana mereka itu berdoa kepada para nabi dan orang-orang soleh. Kita berdoa kepada siapa? Boleh nggak kita berdoa kepada selain Allah? Alasannya kenapa? Ya, kita berdoa hanya kepada Allah saja, karena Allah yang bisa memberikan pertolongan, Allah yang memberikan rezeki. Nah, kalau kita berdoa kepada selain Allah, apa faedahnya gitu kan, makhluk lemah. Nah, ada semacam doa yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin zaman dulu, yaitu mereka doa minta pertolongan, minta syafaat. Ya, yad'unal anbiya was-salihin, yatlubuna minhumus syafa'ah, minta kepada para nabi dan orang-orang saleh. Mereka minta apa? Minta syafaat. Jadi kalau minta syafaat kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Nah, seperti itu. Maka beberapa fawaid yang dapat kita ambil dari ayat ini, yang pertama adalah ar-raddu 'alal musyrikin alladzina yataqarrabuna ilal anbiya'i was-salihin yatlubuna minhumus syafa'ah. Sebuah bantahan kepada orang-orang musyrikin yang mana mereka mendekatkan diri kepada para nabi dan orang-orang soleh. Mereka mengharapkan atau meminta syafaat. Jadi kita tetap minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, masyru'iyatul wa'zi wat tazkir bi yaumil qiyamah. Disyariatkan adanya nasihat dan peringatan terhadap hari kiamat. Wa annal mu'minina humul ladzina yantafi'una bil mau'izah, bahwasanya orang-orang mukmin itu mereka yang mengambil manfaat dari mau'izah. Itu sebuah nasihat. Ya. Lanjut Pak, berikutnya. Ayat yang berikutnya, qul lillahi syafa'atu jami'a. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Lanjut, manzal ini artinya, katakanlah hanya hak Allah lah syafaat itu semuanya. Lanjutan ayat 4. lanjut.
Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Iya, terima kasih. Dua ayat ini, Masya Allah, Surat Az-Zumar ayat 44 dan Al-Baqarah ayat 255. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah, hanya hak Allah lah syafaat itu semuanya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, ya ini surat di ayat kursi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya ya untuk mengatakan kepada orang-orang yang dia terikat dengan al-auliya was-salihin, yaitu dengan al-auliya, yaitu para wali dan orang-orang saleh, yatlubuna minhum asy-syafa'ah, mereka minta syafaat. Minta syafaat kepada para wali, kepada para nabi. Ya. Boleh enggak? Misalnya kita datang ke makam Nabi Muhammad misalnya. Ya Rasulullah, misalnya kita ke Madinah dengan mengatakan aku minta kepadamu syafaat. Atau kita datang misalnya ke sebuah makam yang dianggap orang soleh gitu ya. Kita minta ya Syekh Fulan misalnya, aku minta kepadamu syafaat. Boleh nggak? Ya, kenapa itu? Itu doa bukan? Kita minta sesuatu yang orangnya sudah wafat di situ, lalu kita minta gitu. Nah, karena sesuatu yang gaib, orangnya sudah wafat, kemudian kita minta sesuatu, itu termasuk jenis doa. Iya enggak? Wahai Syekh Fulan misalnya, wali Fulan, saya minta syafaat kepadamu. Sampaikan kepada Allah. Biasanya begitu kan? Boleh nggak? Alasannya? Karena sudah wafat. Ya, karena sudah wafat. Ya. Itu adalah jenis doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita minta kepada Allah, ya Allah tolonglah saya di hari kiamat, aku minta perlindungan kepadamu, mohon ampun kepadamu, boleh gak? Itu disyariatkan. Tapi kalau mintanya kita kepada selain Allah, maka ini dicela. Kenapa? Ini yang dimaksud dengan penyimpangan uluhiyah, yaitu penyimpangan kekhususan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Yatlubuna minhum asy-syafa'ah laisa liman tad'unahum minasy-syafa'ati syai'. Padahal orang-orang yang dimintanya itu dia tidak memiliki hak terhadap syafaat sesuatu pun. Karena syafaat itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Innama hiya kulluha milkun lillah la yastati'u ahadun syafa'ah li ahadin illa biiznihi. Semua syafaat itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fala ahad yamlik an yatakallam yaumal qiyamati illa idza adzina Allah Subhanahu wa taala lahu fil kalam. Tidak ada seseorang pun
yang dia dapat berbicara pada hari kiamat kecuali dia yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbicara. Jadi kalau kita minta kepada Allah bukan kepada yang lain. Kalau kita doa kepada Allah bukan kepada yang lain. Gitu. Misalnya kita juga mungkin sering dapati misalnya kita sedang kesulitan. Biasanya kalau di masyarakat kita ya, di Indonesia itu kan mungkin ada yang karena terlilit hutang, ada yang karena ya macam-macam lah, timpa masalah keluarga, masalah rumah tangga, mungkin dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dia datang ke sebuah tempat yang dianggap keramat misalnya, datang ke situ, tidur di situ, ibadah di situ. Lalu kemudian doa, mintanya kepada orang yang sudah wafat yang ada di situ gitu. Boleh nggak? Iya. Kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Dan terkait dengan syafaat ini memang ada beberapa golongan yang dapat memberikan syafaat, tetapi dia harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja orang yang berhak menerima syafaat, termasuk syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan kita bahas. Terkait dengan ayat ini, dua ayat ini merupakan ar-rad 'alal musyrikin. Bantahan bagi orang-orang musyrikin, alladzina ittakhadhu syufa'a min dunillah minal malaikati wal anbiya wal asnam. Dua ayat ini merupakan bantahan kepada orang-orang musyrikin yang mereka itu mencari syafaat selain Allah. Mencari syafaat kepada selain Allah. Yaitu minta syafaatnya kepada siapa? Kepada malaikat, kepada para nabi, kepada al-asnam, yaitu al-asnam al-musawwarah, yaitu berhala yang digambarkan ala suwaris salihin, dalam bentuk gambar orang saleh. Kita kenal dulu ada berhala-berhala di kota Mekah itu ya, sebelum ajaran Islam kuat. Ada Lata, ada Uzza, ada Hubal, ada Manat. Itu Lata misalnya, Lata itu adalah nama dari orang soleh zaman dulu yang biasa apa? Yalut tusawik, yaitu membuat adonan tepung. Lata itu dari kata lata yalutu, ya, artinya membuat adonan tepung, bikin tepung untuk bikin roti, lalu kemudian dibagi-bagikan. Dan ini kebiasaan dari orang-orang Arab zaman dulu, biasa membagikan makanan, minuman kepada para jamaah haji, jamaah umrah. Dan ini masih sampai terus berlanjut sampai sekarang ya. Orang-orang ya, kalau kita ke Mekah, ke Madinah, banyak yang bagi-bagi teh, bagi-bagi roti, bagi-bagi apa gitu. Apalagi kalau buka puasa ya, atau misalnya Senin Kamis juga biasa di haram itu, haram di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu biasa bagi-bagi gitu kan. Nah dulu ada orang namanya, ada berhala namanya Lata, dulunya adalah zaman dulu sekali mereka orang yang biasa membuat adonan roti kemudian dibagikan. Saking cintanya orang-orang dengan orang ini, kemudian dibikin berhala, ya. Lalu kemudian didekati, kalau minta sesuatu datang ke situ. Kalau minta kepada Allah, mendekatkan diri ke berhala tersebut, ya, minta pertolongan, doa, syafaat dan yang lainnya. Dan ayat ini adalah bantahan bagi mereka untuk orang-orang musyrikin. Yazunnuna annahum yamlikuna minas syafa'ati syai'a. Mereka menyangka bahwasanya mereka memiliki atau dapat memberikan syafaat. Fayastati'una an yasfa'u indallahi subhanahu wa ta'ala bighairi idzni. Mereka menyangka bahwasanya orang-orang saleh, ya, para nabi ini dapat memberikan syafaat dengan tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyangka demikian.
Maka kita dapati ya fawaid atau faedah dari dua ayat ini. Yang pertama adalah ar-raddu 'alal musyrikin alladzina yatlubuna asy-syafa'ata minal makhluqin, yaitu bantahan kepada orang-orang musyrikin yang mereka meminta syafaat dari para makhluk. Padahal anna syafa'ata milkun lillahi wahdah fayajibu talabuha minhu wahdah. Bahwasanya syafaat itu hanya milik Allah saja. Maka kalau mau minta, hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Ayat ini juga kita dapat mengambil pelajaran bayanu azamatillahi wa kibriyaihi, yaitu penjelasan keagungan Allah dan ketinggiannya, kebesarannya. Kibriya itu kiber, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk sombong. Ya. Wa khudu' jami'il khalqi li sultanihi, dan ketundukan setiap makhluk li sultanihi, bagi sultannya, yaitu bagi penguasanya. Jadi kita makhluk wajib tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Allah Subhanahu wa taala Maha punya segalanya. Ya. Dan ayat yang kedua di sini, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ya. Ini dapat kita pahami bahwasanya isbatus syafa'ah liman azinallahu lahu biha, yaitu penetapan syafaat bagi orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat itu ada, diberikan bagi orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ayat yang berikutnya. Wa kam min malakin fis samawati wa la tughni syafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Ya, artinya Dan banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna, kecuali sesudah Allah mengizinkan untuk diberi syafaat bagi siapa yang dikehendaki dan diberinya. Surat An-Najm ayat 12. ya, terima kasih, Masya Allah. Surat An-Najm ayat 26 di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat yang ada di langit. La tughni syafa'atuhum syai'a. Ya, la tughni syafa'atuhum syai'a, yaitu syafaat mereka sedikit pun tidak berguna. Syafaat dari para malaikat itu tidak berguna illa min ba'di ayyazanallah, kecuali setelah Allah memberikan izin. Kecuali setelah Allah memberikan izin. Jadi syafaat yang diberikan oleh malaikat itu tidak berlaku kecuali mendapatkan izin dari Allah. Liman yasha'u wa yarda, yaitu bagi orang-orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Bagi orang-orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Jadi hanya orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak mendapatkan syafaat ini, meskipun para malaikat sudah memberikan syafaat, tapi kalau tidak diridhoi oleh Allah, maka tidak diterima. Ya. Maka di dalam ayat ini ada sebuah bantahan kepada orang-orang musyrikin, ya, alladzina yataqarrabuna ilal makhluqin yatlubuna minhumus syafa'ah. Mereka mendekatkan diri kepada makhluk mengharapkan adanya syafaat. Dan ingat bahwasanya syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala saja, maka tidak boleh minta syafaat kecuali hanya kepada Allah. Ya. Kemudian terkait dengan syafaat ada dua syarat.
Ya, ada 2 syarat syafaat yang bermanfaat ini, yang dapat diterima ini. Yang pertama adalah syaratnya iznur rabb lisyafi' an yusaffa. Ada izin Tuhan, ada izin dari Allah, ya, bagi orang yang memberikan, bagi orang yang dia memberikan syafaat, untuk memberikan syafaatnya. Jadi diizinkan oleh Allah. Syarat yang pertama adalah dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Yang kedua adalah ridahu anil masfu' fih. Ada ridho dari Allah bagi orang yang diberikan syafaat. Ridho dari Allah yang diberikan syafaat itu apa syarat dari keriduan tersebut? Apa syarat dari orang yang dia mendapatkan keriduan untuk diberikan syafaat? Bi an yakuna min ahli tauhid wal ikhlas. Bi an yakuna min ahli tauhid wal ikhlas, yaitu hendaknya dia termasuk dari kalangan ahli tauhid dan ikhlas. Dia bertauhid. Kalau orangnya dia minta syafaat, tapi ternyata dia bukan dari ahli tauhid, bukan ahli ikhlas, maka tidak dapat syafaat tersebut. Ya, tidak dapat syafaat tersebut. Jadi tetap saja syarat dari dia mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah dia harus dari kalangan ahli tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang mensekutukan Allah, orang-orang yang dia menduakan Allah, ya, orang-orang yang berbuat syirik, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan syafaat. Lanjut Pak, silakan. Ayat yang berikutnya. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عندهم إلا لمن أذن له. Katakanlah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan sekerat apapun, ilahi maupun di bumi. Dan mereka tidak mempunyai suatu adil apapun dalam penciptaan langit dan bumi. Dan sama sekali tidak ada di antara mereka menjadi pembantu baginya. Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah, kecuali bagi orang yang telah mengizinkannya memperoleh syafaat itu. Surat As-Sabar ayat 2. Iya, Masya Allah, terima kasih. Yang berikutnya ini adalah tercantum di dalam surat Saba ayat 22 dan juga 23, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah, qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala." Tidak menjadi pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Maka tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang-orang yang sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW berupa challenge, ya. Challenge, apa namanya, tahaddi, tantangan. Katakanlah, wahai Muhammad, ya, qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah, katakanlah kepada, ya, orang-orang yang kalian sangka yang diminta kepada selain Allah, ya, ini bukan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kepada orang-orang Quraisy, ya. Ini sebuah ayat yang berupa tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Quraisy,
Utlubu min alihatikum allati za'amtum annaha tanfa'ukum. Mintalah kepada Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sangka dia dapat bermanfaat. Wa takshifud darra ankum, dan dapat menyingkap madarat bahaya yang ada pada kalian. Fa innahum la yaqdaruna ala dzalik, maka sesungguhnya tidak akan mampu untuk melakukan hal tersebut. Ya, ini satu buah tantangan. Ya. Dan juga tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaan. Ini merupakan sebuah bantahan kepada orang-orang musyrikin yang mana mereka mendekatkan diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala, yataqarrabuna ilal auliya, mereka dengan cara mendekatkan diri kepada para wali, meminta syafaat, berdoa kepadanya untuk mendapatkan manfaat dan madarat. Ya, untuk mendapatkan manfaat dan madarat. Ini juga merupakan satu buah bantahan kepada orang-orang musyrikin yang berdoa kepada Allah, tapi mereka juga mensekutukan Allah dengan berdoa kepada malaikat, ya. Berdoa kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Dan di dalam ayat ini terkandung sebuah pensyariatan tentang bantahan hujjah kepada orang-orang musyrikin li'ibtali syirki, untuk membatalkan kesyirikan, dan munazaratuhum fi dzalik, yaitu berdebat dengan mereka. Juga ada pelajaran tentang memotong sebab yang terkait dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Ya. Seperti itu. Selanjutnya, Pak. Masih. Qala Abul Abbas, berkata Abul Abbas mengatakan ya di sini. Abu Abbas mengatakan, Allah telah menangkal segala hal yang menjadi membuat kaum musyrikin selain dirinya sendiri, dengan menyatakan bahwa seorang pun selain Allah mempunyai kekuasaan atau sebagainya, atau menjadi pembantu Allah. Adapun tentang syafaat mereka, maka telah ditegaskan Allah bahwa syafaat ini tidak berguna kecuali bagi orang yang telah diizinkan Allah untuk memperolehnya, sebagaimana firman-Nya. Dan tidaklah mereka dapat memberi syafaat kecuali bagi orang yang telah diridhoi Allah. Surat Al-Anbiya ayat 24. Syafaat yang diperkirakan oleh kaum musyrikin inilah yang tidak ada pada hari kiamat, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Quran. Dan Nabi SAW memberikan bahwa beliau pada hari kiamat akan datang bersujud kepada Allah dan mengaturkan segala puji kepadanya. Beliau tidak langsung dengan memberi syafaat terlebih dahulu. Setelah itu barulah dikatakan kepada beliau, angkatlah kepalamu, katakanlah, niscaya akan didengar apa yang kamu katakan. Mintalah, niscaya akan diberi apa yang kamu minta. Dan berilah syafaat, niscaya akan diterima syafaat yang kamu berikan itu. Dan Abu Hurairah telah bertanya kepada beliau, siapakah orang yang paling beruntung dengan syafaat engkau? Beliau menjawab, ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan dalam hakikat. Syafaat yang ditetapkan ini adalah syafaat untuk akhluk ikhlas dan tauhid. Orang-orang yang bertauhid Allah dan beribadah ibadah kepadanya dengan seizin Allah, bukan untuk mereka yang berbuat syirik kepadanya. Dan pada hakikatnya bahwa Allah kepada akhluk ikhlas dan tauhid dengan memberikan akhlak kepada
mereka. Lalu doa orang yang diizinkan Allah tetap memberi syafaat. Tetap memuliakan orang ini dan menyembahkan kepada Allah makhluk. Untuk memuliakan orang ini karena memang kepadanya al-makam orang makhluk kedudukan terpuji. Jadi syafaat yang dinyatakan tidak ada oleh Tuhan telah menetapkan dalam beberapa ayat bahwa syafaat adalah dengan izin dari Allah. Dan Nabi SAW sudah menjelaskan bahwa syafaat hanyalah untuk ahlu tauhid wal ikhlas. Iya, Masya Allah, terima kasih. Cukup panjang ya. Ini adalah penjelasan dari Abul Abbas. Yang dimaksud dengan Abul Abbas di sini adalah yaitu seorang ulama Syekhul Islam ya, yang biasa dikenal masyhur dengan nama Ibnu Taimiyah. Beliau menjelaskan tentang syafaat ini cukup jelas dan rinci. Ya. Ini yaitu syafaat yang maksudnya adalah dilakukan oleh orang-orang musyrikin zaman dulu. Ya. Dan juga di sini menukil ucapan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man as'adun nasi bi syafa'atik." Siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatmu? Ini kata Nabi SAW, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya. Maksudnya apa? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya, maka secara otomatis dia memiliki konsekuensi menafikan, meniadakan seluruh sesembahan-sesembahan selain Allah. Dia hanya berdoa kepada Allah, dia hanya minta kepada Allah, tidak berdoa kepada selain Allah, tidak minta pertolongan dan perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga syafaat itu adalah li ahlil ikhlas. Untuk orang-orang yang ikhlas. Ikhlas di sini maksudnya apa? Ikhlas ibadatilillah, yaitu ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu liman asyraka billah, dan syafaat itu tidak diberikan bagi orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kurang lebih adalah seperti itu. Jadi syafaat itu adalah diberikan kepada orang-orang, kepada ahli tauhid, ya, wal ikhlas, bukan kepada ahli syirik. Dan perlu diketahui bahwa Pak, ketika kita mengatakan bahwasanya tentang kejadian orang musyrikin seperti itu bukan berarti kemudian kita memvonis ini, wah ini musyrik, enggak gitu loh. Agar kita itu jangan sampai terjadi seperti itu, apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin itu menimpa kita gitu. Kalau misal ternyata ada yang sama pada masyarakat kita atau orang-orang yang ada di sekeliling kita, ya kita ingatkan, jangan seperti itu loh. Itu adalah perilaku orang-orang musyrikin dulu. Mereka minta syafaat kepada orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang sudah wafat. Mereka minta pertolongan, minta perlindungan, minta rezeki, minta jodoh kepada mereka gitu. Ya kepada orang-orang yang sudah wafat, maka itu adalah sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman dulu. Dan sekeras, secapek apapun kita itu ngarep ingin mendapatkan syafaat, kalau dia masih memiliki sifat menduakan Allah, maka tidak akan diberikan syafaat. Ya, kalau dia tidak ikhlas ibadah hanya kepada Allah, kalau dia tidak bertauhid, maka tidak mendapatkan syafaat. Jadi syafaat itu diberikan untuk orang yang bertauhid. Ya. Nah, di sini kita dapati jadi ada syafaat yang dia ditolak. Yaitu karena dia tidak bertauhid, ada syafaat yang diterima karena dia bertauhid. Kemudian kita mengetahui tentang syafaat
Syafaat ini kan di akhirat nanti ya, Pak ya. Ketika nanti di akhirat, nanti kita ini akan ditolong atau enggak gitu. Ada beberapa jenis syafaat, ya. Yang pertama adalah syafaatul kubra allati yakhtassu biha nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaat kubra namanya. Syafaat yang sangat besar yang dikhususkan diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya syafa'atu li ahli al-mauqif liyufassilallah bainahum wa yurihahum min maqamihim fil mauqif, yaitu syafaat untuk ahli al-mauqif, yaitu untuk orang-orang yang berdiri pada saat itu menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan mereka itu nanti masuk surga atau neraka. Nanti umatnya Nabi Muhammad SAW itu diberikan syafaat oleh Nabi. Jadi ini kekhususan dari Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat bahwa Nabi memberikan syafaat hanya kepada orang yang bertauhid. Kemudian ada syafaat ya dari Nabi SAW li ahlil jannah hatta yadkhuluha. Jadi syafaat dari Nabi yang diberikan kepada umatnya untuk dia masuk surga. Untuk dia masuk surga. Lalu kemudian yang ketiga ada syafaat ya dari Nabi SAW bagi pelaku maksiat. Bagi pelaku maksiat, dia diberikan syafaat oleh Nabi SAW untuk tidak masuk neraka. Jadi yang tadinya mestinya dia masuk neraka karena diberikan syafaat oleh Nabi SAW, maka dia tidak masuk neraka. Ya. Kemudian yang keempat ada asy-syafa'ah fi qaumin minal usat dakhalun nar an yakhruju minha, yaitu syafaat yang diberikan oleh Nabi SAW pada sebuah kaum orang-orang pelaku maksiat. Dia sudah masuk neraka, Pak. Sudah masuk neraka. Lalu kemudian dikeluarkan. Karena syafaat dari Nabi SAW. Ya. Kemudian yang kelima ada syafaat fi qaumin min ahlil jannah. Syafaat dari Nabi SAW kepada kaum yang dia sudah masuk surga. Li ziyadati thawabihim. Kemudian untuk ditambahkan pahalanya. Dan ditinggikan derajatnya. Jadi sudah masuk surga, ditinggikan lagi, ditambahkan lagi nikmatnya, ditambahkan lagi derajatnya. Ya. Kemudian ada syafaat yang terakhir, yaitu syafaat Nabi SAW ini yang diberikan untuk pamannya. Yaitu siapa? Abu Thalib. Yang kita tahu pamannya itu meninggal dalam keadaan kafir. Minta diampuni, tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi diberikan apa? Keringanan. Yaitu diberikan keringanan siksa. Syafaat dari Abu Thalib ini untuk diberikan syafaat dari Nabi SAW kepada Abu Thalib ini. Allah memberikan siksa yang ringan kepada Abu Thalib, ya, an yukhaffifa anhu adzaban nar, yaitu diringankan siksa nerakanya. Itu disebutkan dalam riwayat bahwa kalau kakinya ditempelkan di api neraka, maka bagian atasnya itu hancur. Ya, itu yang paling ringan. Jadi ini ada 6 jenis syafaat yang diberikan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Ya, tentunya ini kita tidak bisa untuk mendapatkan ini tidak bisa dihafal ya Pak ya. Hafal misalnya dengan nasyid-nasyid lagu-lagu, minta syafaat kepada Nabi misalnya. Sama seperti pertanyaan di alam kubur, kita tidak bisa hanya sekedar menghafal gitu kan. Siapa Tuhanmu, nanti dihafal, ini nanti kita nanti dapat. Bukan. Kita caranya mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan syafaat dari Nabi, ini yang dengan mengikuti syariat yang Allah tentukan. Kita mengikuti Nabi SAW begitu. Karena tetap saja syafaat ini ada syaratnya, tidak asal diberikan. Dia mendapatkan izin dari Allah. Ya. Mendapatkan apa?
izin. Orang yang memberikan syafaat, juga orang yang diberikan syafaat ini diberikan izin. Kemudian yang berikutnya, li ahli tauhid wal ikhlas, bagi orang-orang yang bertauhid dan ikhlas. Jadi bukan kepada sembarangan orang. Ya, meskipun pada kasus tertentu nanti ada pelaku maksiat, ada orang yang dia sudah masuk neraka ternyata diangkut. Kenapa? Karena dia masih memiliki mithqala dzarrah minal iman, yaitu memiliki sebiji sawi dari iman. Punya iman meskipun sedikit gitu ya, masuk ke dalam neraka ternyata diangkat karena mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, tentang syafaat ini kita tidak menghafal di sini ya dengan nasyid, nyanyian gitu. Bukan seperti itu. Kita ingin mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Kita mengikuti perintah Allah, kita mengikuti perintah Nabi, kita bertauhid, kita hanya beribadah kepada Allah, kita menjalankan perintahnya, kita menjauhi larangannya. Insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya adalah seperti itu, Pak ya. Ya, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan barangkali, Pak? Monggo silakan. Ya. Ahlut tauhid wal ikhlas itu ikhlas di sini maknanya adalah ikhlasu ibadati lillah. Yaitu ikhlas dalam hal beribadah. Iya. Jadi sebenarnya tauhid dan ikhlas itu ya dua kata yang mirip maknanya ya. Tauhid memurnikan ibadah kepada Allah, ikhlas ya kita memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi kita betul-betul langkah kita, sandaran hidup kita, ya kita minta kepada Allah. Kita tidak bergantung kepada jimat-jimat, kita tidak bergantung kepada ritual-ritual tertentu ya yang tidak disyariatkan ya. Jadi kita memang betul-betul murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itu adalah ikhlas, ya, tauhid. Kita juga tidak meyakini udah tenang aja lah, saya sih orang Cirebon misalnya, ini punya ada wali fulan, nanti ya kalau anak cucunya wali fulan sih dijaga betul-betul gitu ya, masih dilindungi. Ya, nggak ada manusia yang bisa melindungi, apalagi sudah wafat gitu ya. Apalagi sudah wafat, melindungi dirinya sendiri pun wallahu ta'ala alam kita nggak tahu gitu kan. Karena keyakinan yang benar dalam Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu kita tidak boleh memutuskan keadaan seseorang, misalnya fulan itu dia pasti masuk surga. Itu nggak boleh, kecuali ada dalilnya. Ya, maka sebegitu soleh apapun, memvonis seseorang dia pasti masuk surga itu nggak boleh. Ya, Allah Ta'ala alam. Tetapi kita mendoakan, kita berharap bahwa fulan ini orang soleh, dia masuk surga, maka itu dibolehkan. Tapi memastikan karena fulan ini hidupnya soleh, dia pasti masuk surga, kemudian kita minta kepadanya, minta kepada rohnya, ya, doa ini, doa itu, minta rezeki, minta jodoh, minta ya segala macam, maka itu adalah nggak boleh. Ya tetap kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada orang yang sudah wafat ya kita boleh berdoa, bukan berdoa ya, kita boleh mendoakannya. Jadi beda antara berdoa kepadanya dan mendoakan. Kalau mendoakan boleh nggak? Iya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya. Kita doakan rahmat, rahimallah rahmatan wasi'ah. Jadi ini juga satu hal yang mungkin agak kurang dipahami oleh sebagian orang ya. Dia mengatakan orang kita mendoakan orang yang mati kok nggak boleh. Mendoakan orang yang sudah mati itu boleh. Yang nggak boleh itu berdoa kepada orang yang sudah mati. Iya. Bagaimana mungkin kita bisa berdoa kepada orang yang sudah wafat? Tidak bisa mendengar dan mengetahui. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita itu berdoa itu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya, bukan kepada orang yang mati, kepada benda, kepada yang lain. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Ya. Syafaat
kubra itu besar. Iya, syafaatul kubra itu adalah syafaat yang sangat besar. Nanti akan banyak sekali orang-orang ya dari kalangan kaum muslimin yang dapat pada saat itu. Untuk ahlul mauqif. Ya, karena pada saat itu orang itu akan menunggu, akan diputuskan nanti bagaimana gitu ya. Nah, pada saat penungguan ini dia dapat syafaat. Mereka dapat syafaat yang sangat banyak sekali dari Nabi SAW. Dan mudah-mudahan kita nanti yang akan mendapatkan syafaat tersebut. Ya, tetapi ingat bahwa mendapatkan syafaat itu tidak dengan dihafal, tidak dengan dinyanyikan di lagu, bukan itu. Tapi dipraktekkan. Sama seperti kita mendapatkan nikmat kubur itu bukan dengan cara dihafal siapa Tuhanmu, siapa nama nabimu gitu. Kalau hanya sekedar dihafal anak kecil mungkin bisa, tapi kan harus diamalkan. Nah, seperti itu. Jadi ya ada sebagian orang yang mungkin menganggap wah kalau ngaji di Majelis Ta'lim Al-Bayan Jaliyat sana tuh orangnya nggak suka syafaat gitu kan. Ya, karena nggak suka sholawatan mungkin gitu kan. Ya, bukan seperti itu gitu maksudnya. Kita itu, ya kita juga pengen dapat syafaat dari Nabi. Tapi kan caranya adalah kita dengan mengamalkan ajaran Islam. Bukan dengan cara nyanyi-nyanyi, bukan dengan cara bernasyid dan yang lainnya gitu loh. Dengan cara kita bertauhid, mengamalkan ajaran Islam, mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis, mengikuti ulama, gitu ya. Kita menjalankan agama, kita menjauhi larangannya. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan syafaat. Nah, seperti itu. Begitu juga ketika untuk menjawab pertanyaan di alam kubur bukan dengan cara dilantunkan apa gitu ya. Tapi insya Allah bagi orang yang beriman dan bertakwa nanti akan bisa menjawab hal tersebut nanti di akhirat. Karena seorang itu tergantung dari kebiasaan kehidupannya dia seperti apa. Ya, jadi bukan hanya sekedar kemudian tenang ya saya sih apal udah. Karena ujian di akhirat itu tidak seperti ujian di dunia. Kalau ujian di dunia, mungkin kita ujian sekolah, kita ujian di madrasah, rukun iman ada 6 misalnya, dihafal. Nanti ternyata keluar, sebutkan rukun iman ada berapa. Kita catat. Ujian di akhirat nggak bisa seperti itu, tergantung dari amalan kita. Amalan kita apa? Yaitu berupa ketakwaan kita, bekal kita selama di dunia kita kumpulkan, amal soleh kita. Nah, seperti itu. Allah Ta'ala alam. Jadi ini perlu dipahami bahwa kita tidak suka nyanyi-nyanyi tentang syafaat, tentang lain-lainnya. Bukan berarti kita nggak ngarep syafaat, bukan. Kita ngarep syafaat dan itu ada dalam keyakinan Islam yang benar gitu tentang syafaat. Tapi bukan dengan cara seperti itu, tapi dengan cara mengikuti Allah, mengikuti Nabi, ya, mengikuti Rasulullah, mengikuti para sahabatnya, mengikuti para ulama, ya, mengikuti akidah yang benar, yang kita sehingga menjadi seorang ahlut tauhid wal ikhlas, menjadi seorang ahli tauhid. Kita itu hanya beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada yang lainnya. Ya, seperti itu. Cukup, Pak? Ya, kayaknya sudah cukup. Atau barangkali satu lagi, ada yang nanya, silakan. Anda yang dimaksud tauhid itu kalau orang masih akan mengamalkan kalau kayak hajatan menghilangkan buat menerangi nggak hujan itu termasuk orang yang bertauhid. Iya, secara umum bahwa memang kita dapati di masyarakat kita kan masih ada keyakinan-keyakinan, gitu kan? Yang pertama adalah ketika kita mendapati misalnya ada orang hajatan, terus pengen kita manggil orang tertentu yang dianggap sakti, gitu ya. Yang pertama adalah perlu diketahui ini doanya apa yang disampaikan. Karena di dalam Islam pun ada doanya ketika hujannya tidak berhenti misalnya lama. Itu kan ada doanya. Allahumma hawalaina wala alaina gitu kan. Ya Allah, jadikanlah hujan ini di sekeliling kami, tidak di atas kami. Jadi kalau misalnya manggil orang yang dibaca adalah doa-doa yang disyariatkan, ya nggak apa-apa, boleh. Kemarin kalau sepatu hajatan itu dari pihak yang itu dia ada orangnya naruh kayak kopi yang nah seperti itu. Ini yang jadi masalah itu adalah ketika
doanya itu maksudnya bukan dari Islam. Artinya dari ajaran agama lain, dia naro misalnya ayam bakar di perempatan, naro cabe gitu kan, dengan harapan bahwa nanti agar dibantu oleh para penjaga di lingkungan situ ya, dari bangsa jin misalnya. Nah, kalau seperti itu bagaimana Pak Maimun? Nah, kalau itu sudah lain, itu yang bertentangan dengan akidah Islam. Yang jadi pihak orang yang hajat, yang kayak saya hajatan, itu saya masuk itu enggak? Nah, itu yang jadi masalah adalah ketika kita tinggal di masyarakat yang masih sulit untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, apa yang Bapak alami sama juga yang saya alami dan antum semua alami gitu. Iya. Iya, kitanya ya minimal kita mengingkari gitu ya. Kalau kita tidak bisa menghindari, kita mengingkari bahwa ini enggak tepat. Bahkan bisa jadi banyak orang-orang yang sebenarnya mengingkari, gitu kan? Tetapi apa? Ya kan nggak bisa dihilangkan seperti ini, gitu kan? Jadi semacam di ruangan tertentu itu kalau hajatan biasanya ada ruangan khusus untuk memberikan ini. Ini soalnya kalau nggak dikasih begini, nanti ada yang kesurupan jadi macan misalnya, gitu kan? Ada yang ini, ada yang itu. Nah itu dia, makanya ini adalah tugas kita bersama. Ayo kita benahi bersama, kita ubah ya tentunya semampu kita dengan cara yang bijak ya, dengan cara yang baik ya, dengan cara yang ya sebenarnya dalam Islam tuh ada gitu loh. Maksudnya kalau kita ingin agar hujan tidak turun ya kita baca doa gitu. Doanya minta kepada Allah, Allahumma hawalaina wala alaina. Kalau yang lebih panjang lagi ada doanya, itu bisa kita cari ya di buku doa-doa. Itu ada. Jadi bukan dengan cara mengambil dari ajaran agama lain gitu. Saya kira banyak juga yang sebenarnya meyakini bahwa itu dari agama lain gitu, dan itu nggak benar. Gitu kan? Kasih sesembahan itu kan bukan dari Islam. Ya. Dan sesembahan itu dalam perkara tauhid itu sesuatu yang berat itu. Iya kan? Nah, seperti itu. Maka kita coba kikis, hilangkan sedikit demi sedikit. Ya, kita lakukan apa yang kita mampu. Kalau misalnya menimpa pada diri kita, kita usahakan untuk tidak mendukung, mengikuti. Kalau misalnya nggak bisa ya kita ingkari dalam hati kita selemah-lemahnya iman ya. Tapi pasti itu adalah satu hal yang dapat mengotori tauhid. Ya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya kita menjadi orang yang senantiasa hanya beribadah, kita bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, jangan takut nanti ini, takut nanti itu ya. Kalau misalnya kita lewat di tempat tertentu nanti takut diganggu, ada dalam Islam itu panduannya gitu kan, doa ya. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq gitu kan. Kalau ada orang yang misalnya kesurupan dalam Islam juga, kita juga ada panduannya di dalam kitab ini. Kita sudah bahas dulu, ada namanya ruqyah, kita baca-bacakan ayat Al-Qur'an. Ya, kita baca-bacakan ayat kursi, ayat apa namanya? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq ya. Qul a'udzu birabbin nas, dan ayat-ayat yang lainnya. Jadi bukan kemudian ada orang misalnya sakit, ya kesurupan, lalu kemudian dikasih ayam bakar, dikasih ini, kasih itu, kasih rokoknya Jisamsu, aduh enak banget itu. Ya, bangsa jinnya gitu. Ada di dalam Islam itu ada gitu. Nah, makanya ini adalah tugas kita bagi yang sudah tahu untuk memberitahu. Tentunya ini bukan suatu hal yang mudah ya untuk memberitahu seperti ini. Kadang-kadang kita bertentangan dengan kebiasaan, dengan adat. Meskipun sebenarnya banyak orang-orang yang terima gitu ya. Banyak orang-orang yang terima, tapi itu karena ini kan sudah biasa. Ya, makanya kita yang tahu, kita pelan-pelan lah. Kita pelan-pelan kita sampaikan. Seperti itu. Sebenarnya banyak orang yang tahu ya, apalagi orang yang alim, orang yang mengerti gitu. Cuma karena masyarakat saja sudah terlanjur seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.